Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Oktarina, NIM 1920 50 40 13. Prodi Manajemen Dakwah 1956A. Dosen pengampu Imron Supriyadi M.Hum. Mata kuliah Manajemen Persdakwah. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan resumen saya tentang manajemen. Manajemen secara umum adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu atau tujuan yang dicapai dapat terpenuhi. Manajemen secara etimologi. Manajemen diartikan sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Dalam bahasa Prancis kuno, manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Tujuan mencapai karena terorganisir secara baik. Berikut pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, Mary Parker Pollard. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. 2. George Robert Terry. Manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 3. Hillman. Manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara serta melalui pengawasan. 4. Ricky W. Griffin. Manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. 5. Lawrence A. Appley. Manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Dari beberapa pendapat para ahli, pengertian manajemen tidaklah jauh dari usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi. Selanjutnya, 6 unsur penting dalam manajemen. Yang pertama, manusia adalah faktor dan unsur terpenting dalam sebuah manajemen. Sebab manusialah yang akan menjadi subjek atau pelaku, sekaligus bisa objek dalam manajemen, untuk kemudian bekerja sama demi tercapainya tujuan. 2. Uang. Uang memanglah bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan uang. Uang dalam akronim yaitu doa, usaha, iman, dan takwa. Uang sangat diperlukan dalam manajemen. Yang ketiga, material. Material dalam manajemen menjadi hal penting sebab kualitas bisnis sangat dipengaruhi kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, maka tujuan manajemen akan sulit tercapai. 4. Mesin. Dengan menggunakan mesin akan mempercepat pekerjaan yang dilakukan. Mesin digunakan untuk memproses bahan baku agar menjadi sebuah produk yang berkualitas. 5. Metode. Para tokoh bijak mengatakan sebuah pesan yang baik bila disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan maksimal, bahkan meleset dari sasaran atau target. Bukan karena pesan itu buruk, tetapi karena cara dan metode yang salah, sehingga pesan kebaikan itu tidak tepat sasaran. Kemudian yang keenam, market. Pada tata kelola apapun, unsur market atau pasar menjadi hal penting, sebab sebuah bisnis atau lembaga apapun yang memiliki target dipastikan membutuhkan sasaran. Adalah dalam konteks ini kita sebut sebagai pasar atau market.
5 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga, penempatan atau staffing. Manajer bertugas menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. 4. Pengarahan atau commanding sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, yang kelima, pengawasan atau controlling. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.